Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya. Karena tugas untuk proyek 1 sudah mencapai batas waktu. Untuk teknis pengumpulannya nanti silakan pada link Google Drive. Dan nanti pada proyek-proyek berikutnya juga akan dikumpulkan pada link Google Drive. Namun untuk UAS nanti keseluruhan proyek 1 sampai dengan 5 itu nanti dalam bentuk cetakan fotobook atau portofolio. Oke. Nah, untuk tugas proyek yang kedua dan 3 ini kalian ditugaskan untuk membuat iklan layanan masyarakat. Ya, iklan layanan masyarakat, membuat satu iklan layanan masyarakat. Dan proyek yang ketiga adalah membuat iklan yang memiliki konten interior dan eksterior. Nah, nanti itu bisa satu iklan ya. Nanti kontennya itu ada interior dan eksterior. Bisa iklan hotel, perumahan, tempat kos, tempat wisata, rumah makan, kafe, ataupun restoran. Intinya yang dia memiliki konten interior dan eksterior. Kenapa saya menugaskan ini? Karena saya ingin melihat bagaimana proses kalian saat pemotretan untuk interior dan eksterior. Karena kita tahu kalau untuk interior dan eksterior pasti ada cahaya ataupun desain dari sebuah interior dan eksterior ya, yang memang harus terjaga nih dalam hasil foto dan aslinya ya. Nanti perlu kamu memperhitungkan pencahayaannya. Mungkin kalau memang di tempat wisata berarti membutuhkan timing tertentu, misal sebuah pantai gitu yang menjual keindahan sunsetnya, berarti kan otomatis kalian harus memilih atau mencari waktu di mana sunset itu terjadi ya. Oke, sunset itu terjadi. Juga mungkin kalau katakan ada hotel yang memang menjual spot atau view pantai yang memang sunset, ya kalian mau menggabungkan, intinya di situ kalian secara teknis ya, kalian mau menggabungkan ambience light dari lighting seadanya, lighting maksudnya yang ada di dalam desain interiornya ataupun eksterior, kemudian digabungkan dengan lighting alam. Kalau kalian mau membuat sebuah konsep atau memotret hotel yang memang menjual sunset. Jadi perlu ada riset di sana. Jadi tidak langsung kalian bisa memotret menurut saya ya. Kalian perlu riset, datang ke tempatnya, kalian perhitungkan waktu, timing, dan dan dari segi lightingnya, apakah nanti membutuhkan alat-alat tertentu, misal tripod dan lain-lain ya, ataupun mempersiapkan properti-properti yang memang harus ada di dalam hotel tersebut ataupun ruangan tersebut atau interior tersebut atau eksterior. Nah, kalau iklan layanan masyarakat kalian pasti sudah mengetahuinya ya, bahwa memang ditujukan untuk non niaga, jadi menyampaikan sebuah informasi terkait dengan himbauan bisa dari pemerintah ataupun lembaga-lembaga tertentu ya. Ini ada beberapa contoh ya iklan layanan masyarakat yang memang didesain seperti ini ya. Jadi tentang bahayanya polusi udara dari mobil ya, kemudian penyalahgunaan narkoba ya, kemudian pohon ya, terkait dengan penghijauan ya,
kemudian penghematan listrik dan lain-lain. Kalian pasti banyak mengetahui tentang hal ini. Ya, kalau jadi untuk di iklan layanan masyarakat ini tidak harus menggunakan studio dengan lighting ataupun dengan satu yang di setup ya. Kalian bisa hunting kemana, hunting ke tempat dari iklan yang mau kalian angkat ya, untuk membuat satu ilustrasi. Ini sifatnya lebih bebas untuk mendapatkan hasil fotonya. Yang terpenting 70-80% adalah foto yang kalian buat ya, untuk pengaplikasian pada iklan layanan masyarakat. Jadi tidak harus pada direct ataupun setup sebuah studio dan lain-lain. Ya boleh menggunakan studio dan setup studio ya. Seperti contoh ini dia kan memang menggunakan setup studio di mana lightingnya diproperkan, di setup sedemikian rupa untuk memotret lampu ini. Kalau kalian mau hunting, mencari foto, ya boleh silakan, tidak apa-apa. Yang penting pada pengaplikasian atau pengilustrasian sebuah iklan layanan masyarakat. Kemudian untuk yang iklan interior dan eksterior, ya. intinya kalian mau memotret pada bagian interior ataupun eksteriornya. Kemudian apa yang dijual di sana? Suasana kota kah, suasana pantai kah, ketika kita ngomongin hotel, atau pada kegiatan-kegiatan yang ada di dalam tempat wisata mungkin ya, pada segi lifestyle-nya. Misal pada contoh perjalanan ini ya, trip iklan untuk perjalanan di Vietnam seperti ini ya, atau juga membuat promote untuk hotel ya, kalian foto dari segi interiornya ya, dari segi kamarnya. Kalian bisa lihat dari foto ini sangat diriset dan diperhitungkan. Kenapa? Karena dia memadukan cahaya dari luar ruangan dan cahaya yang ada di dalam ruangan ya. Jadi ini perlu diperhitungkan, dia kamarnya ada di sebelah mana misalnya, jadi sehingga dapat mendapatkan efek bayangan ataupun bisa dikatakan ini spotlight dari luar ruangan, sehingga membentuk bayangan di tembok yang bisa mengilustrasikan bagaimana suasana pagi ataupun sore di tempat tersebut. Sehingga ini juga akan memicu nih untuk calon pengunjungnya untuk datang di sana. Kemudian juga ada event, misal di sebuah tempat wisata ada flying fox-nya, ada wahana-wahana tertentu ya, kolam renang dan lain-lain. Dan ingat, jangan sampai membuat itu menjadi salah persepsi secara visual ya. Contohnya iklan hotel seperti ini, kita bisa lihat bahwa sebagian besar akan menganggap secara persepsinya adalah orang yang memiliki kelainan ya, karena dia di hotel kemudian berdua laki-laki dengan pose seperti itu akan sangat membuat menjadi sebuah hal yang blunder ya, artinya malah membuat image itu berubah secara persepsi, secara visual. Oke, sementara itu untuk penjelasannya, juga diwajibkan membuat item-item tersebut yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ada floor plan-nya, ada rencana hasil, ya, dan lain-lain. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.